Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu bersama saya lewat channel YouTube Anugerah untuk Indonesia. Saya rindu berbagi kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat channel YouTube ini kita bisa bersama-sama belajar menggali Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3-nya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Nah, kalau kita kan baca Alkitab ya, Alkitab dari Kejadian ini ya, dari Kejadian 1 seterusnya sampai Wahyu. Kalau saya dulu kadang dapat sesuatu, kadang enggak, kadang ngerti, kadang enggak. Udah kita biarin aja deh, penting baca gitu. Nah, saya sekarang mulai ada hasrat untuk menggali. Contoh ya, kita baca tadi dari 1 ayat 1 sampai 5. Apa sih yang kita dapat? Kalau saya dulu paling gini, oh ya udah Allah yang menciptakan langit dan bumi gitu kan. Itu doang gitu. Jadi kayak cukup tahu aja ada yang menciptakan, tapi nggak merasakan, wow, nggak merasakan sesuatu yang sebenarnya penciptaan itu luar biasa banget gitu. Kalau kita menyadari ya, tahu nggak ya saudara-saudari ya yang dikasih Tuhan ya, itu galaksi alam semesta ini luar biasa. Tahu nggak bahwa galaksi ini, alam semesta ini memiliki 1 miliar lebih galaksi, dan bumi adalah salah satu galaksi. Kalau nggak salah galaksi Milky Way ya namanya ya. Dan bayangkan nggak, tahu nggak? Di sini para ahli teolog menjelaskan, makanya saya bilang tadi sangat lengkap Alkitab ini. Di sini ada penjelasan oleh para ahli. Di sini dijelaskan bahwa galaksi yang luas ini, tempat kita hidup ini, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Tahu nggak? 490 mil per jam. Per jam loh. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bayangkan mobil dengan kecepatan 100 km per jam, gimana cepatnya? Udah pernah coba ya bagi yang membawa mobil ataupun disupirin, ketika 100 km per jam di tol itu kan lumayan ya, kencang banget ya. Ini 490 mil per jam. Sementara kita tahu 1 mil berapa ya? Saya 1600 sekian kilometer gitu ya. Coba bayangin nggak? Ini galaksi ini, tempat kita hidup ini, berputar 490 mil per jam. Bahkan di sini dijelaskan galaksi kita ini dengan kecepatan yang luar biasa itu, 490 mil per jam itu, galaksi ini membutuhkan 200 juta tahun untuk menghasilkan satu putaran. Gila nggak? Butuhkan untuk satu putaran butuh 200 juta tahun. Sementara satu putaran itu udah 490 mil per jam kecepatannya. Coba siapa yang menciptakan itu kalau nggak Allah? Luar biasa banget. Bahkan juga beberapa ilmu pengetahuan mengatakan bahwa jumlah bintang di dalam penciptaan, tahu nggak? Sama dengan jumlah butir pasir di semua pantai di dunia. Nggak terhitung kan banyaknya gimana. Coba kita ke luar negeri, lalu ada bintang. Ke kota mana ada bintang. Ya masuk akal kan bahwa jumlahnya sebanyak butir pasir di tepi pantai di seluruh dunia, tak terhitung. Dan semua itu dapat berputar, terus berputar dengan rumit dan berfungsi dengan luar biasa secara teratur dan efisien. Apa nggak luar biasa sekali tuh Allah menciptakan alam semesta ini? Dan kekaguman itu membuat saya untuk terus belajar Alkitab ini. Ternyata di Alkitab dijelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana pertama Allah menciptakan Adam dan Hawa. Di situ dijelaskan bagaimana akhirnya manusia berdosa, akhirnya Allah memusnahkan dan Nabi Nuh diselamatkan, dan semua sangat terkait. Akhirnya Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan
Abraham itu kalau kita pelajari di sini juga lahir sekitar 2000 tahun 2000-an sebelum Masehi, dan sewaktu Abraham lahir, bapak orang percaya, sebagai bapak orang percaya bagi orang Kristen di seluruh dunia, di 2500 sebelum Masehinya bangsa Mesir sudah eksis, sudah mulai memproduksi papirus dan tinta. Jadi masuk akal sekali ketika Yusuf dijual ke Mesir ya, akhirnya dia di sana menjadi orang yang berpengaruh, karena bangsa Mesir saat itu sudah punya peradaban. Jadi rangkaiannya sangat akurat sampai nanti di perjanjian baru. So itu yang dapat saya bagikan hari ini, bahwa Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang melalui perjanjian baru orang mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Lewat Alkitab ini kita dapat menikmati pengetahuan, pengertian bagi siapa itu Allah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah pertama mengadakan perjanjian dengan manusia, dan bagaimana akhirnya Allah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa itu Yesus dan kenapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Wah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu bukan sekedar doktrin, tapi rangkaian sejarahnya lengkap. Jadi saya akan terus membaca dan akan terus membagikannya. Semoga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan juga excited dan boleh menjadi sumber untuk saudara-saudari untuk belajar Alkitab bersama-sama dengan saya. Sekian yang dapat saya bagikan hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tuhan memberkati.